apa yang Bapak lakukan di kantor Barreskrim, tepatnya di kantor Prospam siang ini? Jadi gini, saya melaporkan adanya tindak penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Sulawesi Utara, di mana pada tanggal 4 Mei tahun 2021 saya melaporkan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh pihak PT Bank Mandiri Cabang Tahuna. Tapi oleh Polda Sulawesi Utara tanpa ada dasar hukum atau penjelasan yang jelas, laporan saya ini dihentikan. Penyelidikan pada tingkat penyelidikan sudah dihentikan. Itu yang saya merasa tidak puas, sehingga saya mendatangi Propam Mabes Polri ini dan membuat laporan atas hal ini. Sudah berapa lama proses yang Bapak lakukan untuk melapor kasus Bapak ini? Jadi ceritanya berawal dari saya melaporkan dari 4 Mei itu ke Polda Sulawesi Utara. 4 Mei pada tahun? tanggal 15 Oktober itu di SP3 kan 2021, sehingga pada bulan November saya datang ke Jakarta. Saya membuat laporan dan menyurati Bapak Kapolri melalui Karowasidik. Itu saya memohon perlindungan hukum juga kepada Bapak Kapolri. Tapi hingga saat ini saya belum dapat tanggapan, sehingga saya juga ada menyurati ke Itwasum maupun ke Kompolnas, dan dari semua ini baru Kompolnas yang menanggapi laporan saya tersebut. Keluhan saya ini baru ditanggapi oleh Kompolnas. Sehingga hari ini saya mendatangi lagi ke Barreskrim, ke Propam Mabes Polri untuk melaporkan tindakan-tindakan dari oknum penyidik yang berada di Polda Sulawesi Utara. Bagaimana kronologi sampai kasus Bapak itu terjadi? Jadi begini, saya itu pada tahun 2013 ada mengajukan pinjaman di Bank Mandiri Cabang Tahuna, dan pada tahun 2014 berlanjut dengan adanya perpanjang, adanya perubahan dan seterusnya. Pada tahun 2016 saya dan pihak PT Bank Mandiri itu tidak mendapat satu kesepakatan, karena pada waktu itu yang awalnya kredit saya berupa kredit pinjaman modal kerja, oleh pihak Bank Mandiri secara sepihak mengubah waktu itu pinjaman saya menjadi pinjaman investasi, sehingga saya menolak usulan dari Bank Mandiri Cabang Tahuna. Sehingga saya tahu pada saat itu saya tidak menandatangani kesepakatan perpanjangan kredit dengan pihak PT Bank Mandiri, karena pada saat itu juga sepengetahuan saya Bank Mandiri Cabang Tahuna memblokir atau mendebitkan semua rekening tabungan saya. Yang saya tahu itu tidak bisa seharusnya, tapi pada waktu itu dilakukan oleh pihak Bank Mandiri Cabang Tahuna, dan saya sempat mengirim surat dan mensomasi Bank Mandiri meminta pertanggungjawaban, tapi tidak digubris sama sekali. Dan berlarut sampai dengan saya datang lagi, saya ribut, tapi tetap juga tidak ditanggapi. Sehingga dengan surat saya pada 2017, saya meminta Bank Mandiri, apabila saya punya hutang berapa, tolong serahkan ke saya, dan tolong dokumen-dokumen perjanjian kita serahkan ke saya. Tapi Bank Mandiri tidak mau memberikan itu kepada saya dengan alasan, dengan bermacam dalil bahwa yang megang dokumen saya sudah pindah lah. Saya sampai bilang, dengan pindahnya pejabat itu bukan berarti berkas saya ikut pindah. Tapi ya itulah birokrasi kita yang ada di saat ini yang kita hadapi ya. Saya menduga hal ini dilakukan oleh pihak PT Bank Mandiri Cabang Tahuna bekerja sama dengan mungkin mafia, tanda kutip mafia tanah yang ada di daerah. Bisa saudara bayangkan kalau di daerah itu dilakukan seperti ini, kemana mereka mau mengadu? Bisa terpikirkan kan bagaimana kasus yang benar-benar ada tindak pidana oleh Polda Sulawesi Utara ini dihentikan tanpa ada dasar sama sekali, atau ada pengembangan kasus ini, penyelidikan yang lebih lanjut. Dugaan tanda tangan, pemalsuan tanda tangan itu kan jelas pidananya, tapi kenapa tidak dilakukan pemeriksaan oleh Polda Sulawesi Utara, malah menghentikan jadi oleh Polda Sulawesi Utara menghentikan tanpa dasar
hukum menurut saya, pandangan saya itu sangat mencederai rasa keadilan ya. Bayangkan saja kalau hal seperti ini, dan saya menduga ini banyak terjadi di daerah ya, karena mungkin ya pihak bank bekerjasama dengan mafia tanah, sehingga bisa dikatakan mau mencaplok atau merampok hak milik orang lain dengan cara bisa dikatakan ada landasan hukumnya gitu, didukung oleh undang-undang yang tidak jelas dari mana. Tapi ya setelah masyarakat mengadu ke Polres dan atau ke tingkat yang lebih tinggi ke Polda dan dilakukan contohnya seperti saya dan dihentikan penyelidikannya di tingkat Polda, mau kemana lagi masyarakat daerah itu melapor? Jadi rasa keadilan sudah tidak ada di negeri kita ini rasanya. Dan tolong itu dibuka mata lebar-lebar bahwa para pemimpin di pusat itu, bahwa di daerah itu banyak terjadi hal seperti itu, dan itu sangat mencederai rasa keadilan sesuai dengan apa kita itu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, kalau boleh tahu Pak, berapa nilai utang Bapak dan nilai harta yang dijaminkan? Jadi gini, kalau memang saya, kalau jumlahnya tidak terlalu besar, hanya 450 juta di zaman saya. Tapi karena pada waktu itu mungkin agunan saya yang besar, karena saya punya agunan itu cukup besar. Satu itu ada beberapa ruko dan satu tanah kosongnya, dan di situ pasarannya satu ruko itu di atas 1 M. Nah, dengan pinjaman saya 450 juta, itu kan logisnya kan sebenarnya mudah saya tutup dengan apa. Tapi oleh pihak Bank Mandiri itu seolah-olah mengulur-ngulur dan sengaja membuat sampai kita tidak sadar mereka mau melakukan penyitaan dan sebagainya, pengancaman, dan hal itu sebenarnya sangat melawan hukum. Tapi ya susah dibilang ya, kalau seperti contoh seperti saya, akhirnya saya menemukan hal adanya pidana ya, unsur pidana, dan saya mengadu ke Polda Sulawesi Utara. Setelah 7 bulan kasus ini bergulir tanpa ada gelar perkara atau pemanggilan saya hanya menerima surat bahwa kasus ini dihentikan bahwa karena tidak ditemukan tindak pidana. Saya nggak ngerti apakah tindak pidana pemalsuan tanda tangan saya sudah diselidiki, apakah tanda tangan saya yang saya duga telah dipalsukan sudah di forensik, ataukah ini hanya ada permainan mata antara penyidik dan pihak PT Bank Mandiri cabang Tahunan. Nah, kalau hal ini terjadi, bayangkan aja di daerah itu banyak terjadi seperti ini. Di mana rasa keadilan? Jadi ya mungkin saya mengharapkan ada perhatian khusus dari Pak Jokowi ya, terutama yang selaku presiden, di akhir kepemimpinan beliau mungkin jangan sampai hal-hal seperti ini menjadi beban yang akan datang buat beliau ya. Nah, oleh karena itu ya, tolong Pak, di daerah kami butuh perhatian yang lebih daripada ya Bapak ya jangan cuma hanya dibicarakan saja, tapi butuh tindakan. Apakah pihak Bank Mandiri sudah memberikan respon selama ini? Sampai dengan saat ini Bank Mandiri tidak pernah memberikan saya respon atau mensomasi saya dengan apa. Padahal saya sudah berkali-kali apa mereka, tapi mereka seperti ya mereka tahu mereka mungkin memalsukan ini, mereka sudah menipu, dan mungkin mereka merasa mereka punya power karena kebal hukum, karena dilindungi oleh ya oknum-oknum nakal yang masih ada, penyidik-penyidik nakal yang seperti yang saya alami saat ini. Mungkin ya saya butuh perhatian Bapak Kapolri, sebagaimana Bapak Kapolri selalu menyampaikan bahwa pengaduan masyarakat itu, Polri itu pengayom, pelindung dan apa untuk masyarakat. Tapi ya di daerah Pak Kapolri itu masih banyak penyidik oknum nakal seperti ini. Ya mungkin tidak semua, tapi ada segelintir yang bisa merusak nama daripada institusi kepolisian. Ya mungkin tindakan tegas yang saya harapkan dari Bapak Kapolri ya untuk para penyidik nakal ya dalam hal ini ya, terutama penyidik yang ada di Krimsus Subdit Perbankan Polda Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Bapak AKBP Heru ya selaku Kasubdit, dan penyidiknya ada bernama Ibu Nani. Mungkin ya butuh
ya saya butuh ya perhatian ya, dan ada ketegasan daripada pimpinan Polri dalam hal ini. Jangan sampai hanya segelintir oknum seperti ini akhirnya merusak marwah Polri secara keseluruhan. Itu harapan saya kepada Bapak Kapolri ya, agar segera mungkin Pak, kami masyarakat membutuhkan keadilan yang Akhirnya ya Pak ya, kalau misalkan tidak ada respon juga dari Polri, Ya. dari apa yang akan Bapak lakukan? ya kalau sudah tidak ada respon lagi dari pihak Mabes Polri maupun dari Presiden, ya berdoa aja gitu. Udah menyerahkan sama yang kuasa saja, karena ya sejujurnya ya apa yang kita laporkan di Mabes Polri, karena kita mengetahui mereka adalah pemimpin negeri ini, mereka adalah perwakilan daripada yang maha kuasa di dunia ini. Tapi kalau sudah tidak lagi, berarti ya mungkin ya tinggal menunggu saat aja akan ada ya people power mungkin ya suatu saat masyarakat akan jenuh dengan menghadapi keadaan seperti ini. Oke, ini lembaran apa Pak? Boleh ditunjukkan? Oh ya, ini saya tadi barusan melaporkan ke Propam Mabes Polri dengan menyerahkan dokumen-dokumen yang saya laporkan yang pernah saya adukan. Ini tanda buktinya ya berarti Ya, ya, kalau tanda- sudah dilaporkan ya. Sudah, iya. Jadi sekarang tinggal Saya tinggal menunggu perkembangan daripada Mabes Polri, dan sebagaimana ada surat juga dari Kompolnas, yang dalam hal ini Kompolnas sudah pada tanggal 16 Februari melalui surat ya, kurang jelas ya, nanti ada lampiran yang lebih jelas bisa Ya. saya kasih nanti ya. ya. Di sini Kompolnas meminta pemberitahuan kepada saya bahwa Kompolnas sudah menyurati Polda Sulawesi Utara untuk meminta klarifikasi dari Pak Kapolda Sulawesi Utara atas tindak lanjut dalam waktu yang tidak terlalu lama atas masalah yang saya adukan ini. Ya, saya juga mengadukan ke Kompolnas, dan Kompolnas sudah merespon saya sudah 2 kali. Dan ini Kompolnas sudah sejak tanggal 16 Februari sampai dengan hari ini Polda Sulut itu belum merespon surat daripada Kompolnas. Ya, di sini kan pengetahuan kita kan Kompolnas diketuai oleh Pak Menko Polhukam. Apakah Polda Sulut juga tidak mengindahkan daripada Pak Menko Polhukam? Itu perlu dipertanyakan, ada apa? Masa sebegitu kebal hukum Bank Mandiri Cabang Tahuna sehingga marwah Polri dipertaruhkan sih? Sangat disayangkan hal seperti ini terjadi. Suatu tindak pidana yang dilaporkan tapi di SP3 lidik. Tanda kutip, ini SP3 bukan SP3 sidik. SP3 lidik yang dilakukan oleh Polda Sulut. Jadi sangat tidak masuk di akal laporan kita. Saya tidak tahu, ada laporan Polda Sulut. Laporan saya bukan masalah pencatatan palsu, tapi masalah sertifikat atau lain-lain sebagainya. Katanya di luar konteks, apa gimana saya melapor? Saya tidak mengerti apakah saya tidak memahami maksud daripada pernyataan daripada Polda Sulawesi Utara, ataukah Polda Sulawesi Utara sudah terlalu pintar untuk laporan pengaduan polisi saya ya. Itu aneh ternyata ini. Padahal Polda Sulut sudah punya, saya punya bukti Polda Sulut memanggil pihak-pihak terkait. Nah, ini mungkin bisa di apa ya? Ini surat RP pelaporan saya ke Polda Sulawesi Utara. Dalam uraian itu sangat jelas. Dalam uraian itu sangat jelas menyatakan bahwa di sini ada uraiannya jelas ya, banyak adanya pencatatan palsu, tindak pidana pencatatan palsu dan lain-lain sebagainya. Karena ada rekening saya juga yang didebitkan oleh pihak
Bank Mandiri Cabang Tahuna. Dan saya tidak masuk akal, kok bisa ada ya tindak pidana pemalsuan tanpa ada pemeriksaan dokumen itu di SP3 kan oleh Polda Sulut dengan dalil yang saya lebih membingungkan lagi. Ada bahasanya, katanya ditemukan alat bukti bahwa saya telah memberikan surat kuasa untuk penyelesaian kepada ibu saya pada tahun 2020. Sedangkan ini yang saya laporkan tidak pidana yang terjadi 2016. Jadi ya sudah tumpang tindih ya. Jadi ini mungkin permainan yang sangat ya yang patut diduga ini. Permainan penyidik dengan salah oknum penyidik yang ada di Baris Krim di Krimsus Polda Sulut dengan ya PT Bank Mandiri Cabang Tahuna. Ya saya minta keadilan mungkin ya biar rakyat pun menilai Bank Mandiri itu bank pemerintah loh yang seharusnya melindungi masyarakat, bukan menjolimi masyarakat. Ya harapan saya bisa segera mungkin Bapak Kapolri mendengar ini dan memeriksa oknum-oknum penyidik nakal yang masih berada di daerah seperti ini yang melakukan untuk kepentingan pribadi. Kalau menurut Bapak, jika kasus Bapak tidak bisa terselesaikan, apa kesimpulan Bapak terhadap hukum di negeri ini? Dan kalau kasus ini tidak lagi direspon dan tidak bisa terselesaikan, berarti keadilan sudah mati di negeri ini. Arti kata ya semua hanya seperti yang dilakukan oleh para petinggi negeri ini ya hanya lip service saja, berarti hanya untuk pencitraan saja semata, dan itu banyak yang kita saksikan saat ini ya negeri dongeng, pencitraan semata-mata. Karena ya bisa bayangkan di daerah ini banyak terjadi, tapi kenapa pemerintah seolah-olah tidak tahu hal seperti ini banyak terjadi di daerah. Kalau boleh tahu, berapa biaya yang sudah Bapak keluarkan dalam dalam pelaporan kasus saya ini? Iya. Bisa kita bayangkan saja, kita dari daerah untuk melapor ke Polda itu sudah capek, apalagi kita harus ke Mabes Polri, dan kita tidak tahu apa-apa di Mabes ini, harus mendatangi Mabes Polri, mencari tempat penginapan. Itu sangat melelahkan dan butuh banyak pengorbanan, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan keluarga. Jadi ya semua sudah berantakan. Tapi ya saya hanya berharap negara bisa hadir memberikan keadilan bagi kita pada Indonesia. Bahwa dengan pasal sila kelima berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya untuk rakyat yang ada di kota atau di tapi seluruh Indonesia. Saya mengharapkan itulah, karena bukan biaya sedikit. Selama 7 bulan saya mengadu di Polda, saya harus tinggal di hotel di Manado, dan bolak-balik itu semua sangat melelahkan. Dan akhirnya yang saya dapatkan apa? SP3 lidik. Yang ya saya juga baru jarang mendengar, dan baru kali ini saya mendengar ada SP3 lidik dalam kasus pelaporan tindak pidana ya. Tapi ya inilah terjadi. Ya mungkin butuh perhatian serius lagi dari Bapak Kapolri dalam pembenahan institusi kepolisian, karena ternyata masih ada oknum-oknum nakal yang seperti ini. Sehingga saya berdatangi ke Jakarta, bukan main saya di Jakarta, luntang-lantung juga tinggal. Ya, tapi demi keadilan apapun harus saya tempuh. Mudah-mudahan Bapak Kapolri mendengar dan tergugah hatinya akan hal ini. Kurang lebih berapa Pak biayanya? Kisaran berapa kasaran? Ya kalau kita di Jakarta ya untuk biaya penginapan untuk akomodasi itu 1 juta paling tidak untuk kesana kemari ya 1 hari kita habiskan. Itu kita, kalau kita punya pendapatan, kita punya oke, tapi saat ini dengan kita cari keadilan tidak ada, belum lagi tiket kita pulang pergi ke daerah. Wah, luar biasa, tapi ya sudah, demi keadilan, mungkin keadilan mahal masih di negeri kita ini, butuh butuh banyak pengorbanan lah. Tapi ya mudah-mudahan pengorbanannya tidak sia-sia, pengorbanan bisa didengar oleh Bapak Kapolri, dan saya
sebagai masyarakat mendapat keadilan walaupun itu telat, tapi masih menjadi harapan besar kami lah. Terima kasih.